Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan teknisi lemur. Kini saya dapat servisan Samsung A10 dengan kasus nyemplung ke air katanya. Saya cek dia bisa disentuh dan layar pun juga berbayang. Nah, katanya kata yang punyanya katanya nyemplung ke air, pengen mandi kali ya. Nah, kita coba untuk diperbaiki ya, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Biasanya dengan kasus ini tidak bisa diperbaiki. Nah, kita coba aja ya untuk kita bongkar semuanya, kita cek dulu apakah masih bisa untuk diselamatkan ya. Kayak misalkan tidak bisa diselamatkannya, terpaksa harus ganti LCD. Untuk di sini saya percepat aja ya, karena agak lumayan untuk bongkar sebuah HP ini. Kita perlu kesabaran. Oke, kita dipercepat aja ya. Itu agak lumayan untuk pekerjaannya ya, apalagi sudah menemukan komponen yang short atau konslet, cukup agak rumit untuk pengerjaannya. Ini kita bersihkan dulu biar benar-benar kering ya. Setelah kita bongkar, ternyata benar begitu banyak airnya ya. Dan kita bersihkan juga di bagian bawah ini. Oke, kita sekiranya kita udah bersih, kita lihat-lihat dulu apakah masih ada jalur yang bermasalah, yang korosi. Kita perhatikan dulu. Ternyata kelihatannya tidak ada ya. Semoga ini masih bisa untuk diperbaiki. Nah, kita bongkar dulu untuk bagian semua yang terhubung ke panel atas. Dan setelah saya cek di bagian sini, alhamdulillah tidak ada yang korosi ya dari jalur fleksibelnya, cukup aman di sini. Kita buka bagian atasnya, kita cek juga. Setelah terbuka, ternyata kelihatannya ini tidak kena air ya. Mungkin ini waktu
nyemplung ke airnya di bagian bawahnya. Ya, saya rasa ini bagian atas tidak bermasalah. Saya lihat-lihat tidak ada gendangan air di atasnya, ya masih cukup aman lah. Ini di bagian LCD sepertinya tidak bermasalah dari komponen-komponen yang di dalam itu. Nanti saya bongkar semua ini dulu dan kita lepas dulu untuk semua bagian dari jalur ini. Tapi masalah baterai itu nggak usah dicopot karena dia itu cuma setengah nempel aja ya, jalur tidak menghalangi dari jalur LCD nya. Dan sekarang kita bongkar di bagian LCD nya ya. Ini agak lumayan ribet untuk pembukaan di jalur LCD nya. Harus ada sabar. Dan di sini kita coba untuk panaskan dulu untuk pinggir-pinggirnya, karena kalau tidak dipanasi lemnya agak lumayan cukup kuat ya. Kita perlahan-lahan kita panasi seluruhnya. Kalau sekiranya semuanya sudah panasi, kita buka pelan-pelan untuk pinggirnya dengan silet menggunakan bekas sampai gas ada tuh itunya, masih bisa digunakan untuk pembukanya. Di sini saya menggunakan silet pinggirnya agar mudah untuk pengerjaannya. Tapi harus hati-hati ya, jangan ceroboh untuk pembukaan ini, harus penuh dengan kesabaran karena sedikit kena jalurnya itu bisa menyebabkan jalur touchscreen-nya itu bisa putus. Kalau dari LCD-nya ya. Agak lumayan proses dari pembukaan ini, ya saya percepat aja ya karena ini cukup agak lama ini untuk pembukaan ininya. Jangan lupa ya untuk di subscribe-nya, oke, dan dukungannya untuk support channel ini ya, Teknisi Lembur. Semoga bermanfaat tutorial ini. Lumayan ya yaitu proses pembukaan ini dengan kesabaran. Ya maklumlah dengan alat seadanya, tapi semua itu tidak jadi alasan untuk kita belajar untuk servis ya. Memang tantangannya itu agak lumayan, untuk servis itu berat. Kadang kita servis awalnya baik, permasalahannya di situ, terkadang ada kesalahan yang lain kita yang disalahkan. Ya itulah resikonya. Kita harus kuat mental, itu harus bisa menghadapi semua permasalahan. Ibarat kita ya masak kurang bumbu itu kurang berasa. Itulah semua pekerjaan apapun itu pasti ada tantangannya dan resikonya. Karena tidak ada resiko untuk pengerjaan itu namanya gak asik ya. Tetap semangat untuk belajar, tidak ada alasan untuk kita mengeluh, karena satu mengeluh itu tidak akan membuat kita semakin maju. Yang ada kita kalah sebelum berperang ya. Tetap semangat untuk semuanya ya kawan-kawan. Oke, sudah dibuka dan kita lihat agak cukup lumayan ya, sini kotor, ada gendangan bekas air, dan di sini pun ada air cukup banyak. Kita bersihkan dulu, kita kering, kita gosok dulu semuanya bagian yang kena air ya, karena ini sudah masuk di bagian LCD-nya gendangan airnya ya. Kalau untuk pembukaan LCD agak lumayan ribet ya, tapi kita
cek dulu di bagian komponen yang ada di bagian bawah ini yang saya buka, dan ternyata benar di sini banyak berkarat ya, korosi ya. Semoga aja ini dengan cara dibersihkan bisa normal kembali dan tidak terjadi konsleting ya atau short. Kita bersihkan dulu dengan dengan kayu putih juga bisa, yang penting tidak dengan cairan yang keras ya. Kalau ada pakai thinner juga bisa. Kita gosok semuanya. Nah, kita keringkan dulu di sini ya. Sebelum itu pemasangan, kita jangan dulu langsung dipasang ya. Kita harus benar-benar cek dulu apakah sudah benar-benar bersih. Lalu itu kita cek dengan multitester apakah dari komponen itu ada yang ground, yang loss atau konslet ya. Saya cek untuk satu persatu di semua bagian komponennya di sini. Ternyata alhamdulillah tidak ada sama sekali. Nah, setelah itu kita langsung untuk dibungkus ya, atau di ini biar tidak kena bodi bagian frame itu yang di dalam kita rapikan dulu ya. Cek udah, kita pasang lagi. Nah, di sini kita tes apakah berhasil, apakah harus diganti. Kita tunggu dulu ya, kita lihat. Semoga dengan ini kita membersihkan semua bagian-bagian yang korosi itu bisa teratasi ya. Kita lihat ya, semoga berhasil. Nah, dan ternyata lumayan gambar itu tidak terbayang, cuman tadi pas di awal ya agak berbayang sedikit ya. Maksud saya bukan berbayang ya, tapi bergaris. Nah, kita lihat dulu, kita tunggu dulu ya sampai booting ke menu. Dan alhamdulillah bisa disentuh kembali ya. Cuman untuk bagian layar itu ada bekas air di dalamnya, karena saya nggak berani untuk buka ya, karena resikonya itu agak lumayan. Itu saya abaikan saja, nanti mungkin saya keringkan lama-lama dia akan mengering ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Dan kita sama-sama belajar, dan saya juga di sini masih belajar. Semoga ini semua ini bermanfaat. Assalamualaikum, terima kasih.